Selamat siang pemirsa, Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang, tentunya bersama saya Shena Damayana dan Rehana Meziah yang akan memberikan informasi penting dan menarik khusus untuk Anda. Rey, gimana nih? Ini kan kemarin udah Imlek, sekarang kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Betul, by the way, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Pemirsa juga ya, maafin Rehana kalau misalkan ada salah-salah ya. Dasar. Tapi Rey, apa harapan kamu Rey di bulan Ramadan ini? Harapannya adalah kayaknya ini harus banyak-banyakin diskon ya. Soalnya ini kan mau menyebut nanti nih Lebaran. Ya. Jadi harus banyakin diskon biar bisa shopping. Nah, jangan lupa gratis ongkir ya Rey. Bisa COD juga yang itu. Tapi kalau aku harapannya cuma satu sih. Kenapa Kamu tuh? nanti di bulan Ramadan gak ngajakin aku makan terus, nanti siang bolong. Dasar. Dan karena kita harus jago-jago ngerem. Ngerem hawa nafsu, ngerem juga hal-hal buruk tentunya ya. Karena kalau kita nggak jago-jago ngerem, ini kayak kasus di berita yang pertama nih, diduga akibat panasnya kampas rem belakang. Ini ada sebuah truk tangki pengangkut tiner terbakar di ruas tol Cipali. Tepatnya di kilometer 185, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rabu pagi. Kebakaran truk tangki pengangkut tiner yang melaju dari Jakarta menuju Jawa Tengah terbakar di ruas tol Cipali di kilometer 185, Kabupaten Cirebon, Rabu pagi. Kobaran api disertai kepulan asap tebal membumbung tinggi di lokasi kejadian dan seluruh badan truk hangus dilalap si jago merah. 6 unit damkar dikerahkan dan diduga kebakaran ini terjadi akibat kempas rem yang panas hingga menyulut area tangki yang bermuatan bahan mudah terbakar. Sementara akibat insiden ini, arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah mengalami kemacetan hingga 7 km. Tugas pun melakukan rekayasa arus lalu lintas dengan mengalihkan kendaraan menuju pintu keluar Sumber Jaya demi memperlancar arus dan juga menghindari kobaran api yang sempat menyala. Hendak meracik dan juga membuat petasan, pemirsa, 3 remaja di Grobogan, Jawa Tengah ini harus dirawat akibat bubuk petasan yang didapatkan dari toko online diketahui ini meledak. Warga desa Tambirjo dikejutkan dengan suara ledakan yang berasal dari rumah milik Suhartanto, warga desa Tambirjo. Dalam rekaman video amatir warga, rumah yang terbuat dari bahan kayu itu porak-poranda dengan kondisi genteng yang runtuh, serta teras rumah jebol dan kaca bagian depan rumah yang pecah berserakan. Tak hanya itu, sebuah minibus berwarna abu-abu dan sebuah sepeda motor yang terparkir di halaman rumah ikut rusak akibat dahsyatnya ledakan. Polisi kini masih mendalami kasus ini dengan menyelidiki asal bubuk petasan tersebut. Kita ke kabar selanjutnya pemirsa, sesosok pria ditemukan meninggal dunia di pinggir jalan Seikra, Kota Medan, Rabu pagi. Jenazah korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Petugas Polsek Medan Timur bersama tim Inafis Polrestabes Medan yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan juga mengevakuasi jenazah korban yang ditemukan tergeletak di pinggir jalan. Korban berinisial A, 59 tahun. Usai dilakukan pemeriksaan, jasad korban ini dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk proses otopsi. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan dan juga menunggu hasil pemeriksaan medis untuk memastikan penyebab pasti kematian korban. Seorang mahasiswa ditemukan meninggal dunia, pemirsa, di area parkir P6 Mall Tang City, Kota Tangerang pada Senin sore. Korban ini diduga mengakhiri hidupnya lantaran depresi dan melompat dari lantai 3 gedung mall. Jenazah korban ditemukan tergeletak di lantai dasar area parkir dalam kondisi tidak bernyawa. Korban diketahui berinisial AHM dan berstatus mahasiswa
Laporan awal diterima petugas dari pihak pengelola mal terkait adanya seseorang yang jatuh dari ketinggian. Tim Inafis Polres Metro Tangerang Kota langsung melakukan olah TKP dan mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk sepucuk surat yang diduga berisi pesan terakhir, serta barang pribadi milik korban. Jenazah kemudian dievakuasi ke RSUD Kabupaten Tangerang untuk menjalani visum dan pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga telah menghubungi pihak keluarga guna proses identifikasi dan pendalaman kasus. Sementara itu pemirsa, Taman Pemakaman Umum Semper Cilincing, Jakarta Utara hingga hari ini masih kebanjiran. Peziarah yang menunggu hingga hari terakhir sebelum Ramadan terpaksa berdoa di hadapan genangan banjir. Menjelang Ramadan, banyak umat Islam di Indonesia berziarah ke makam keluarga dan kerabat. Namun mereka yang keluarga dan kerabatnya dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Budi Dharma Semper Cilincing, Jakarta Utara, berziarah menjelang Ramadan tahun ini sulit dilaksanakan. Karena TPU Semper menjelang Ramadan kebanjiran. Bahkan di hari terakhir jelang Ramadan, banjir belum juga surut. Pengunjung yang memaksa untuk tetap berziarah hanya bisa berdoa menghadap genangan air banjir. Posisi tanah TPU Semper lebih rendah dibandingkan kawasan lain, dan drainase yang belum optimal menjadi penyebab air sulit surut. Tidak hanya itu, depo-depo kontainer yang terparkir di sekeliling TPU juga menjadi penyebab genangan. Dari Jakarta, Mulia Rahman, Atika Harahap, TV One mengabarkan. Pemirsa, siang ini BMKG memprediksi hujan akan kembali turun di wilayah Jakarta Utara di mana TPU Semper berada. Kita akan langsung untuk bergabung dengan rekan kami, ada Prita Zega di lokasi. Zega, bagaimana situasi banjir di TPU Semper? Apakah sudah ada penyusutan hingga saat ini? Ya, selamat siang Rehera dan juga pemirsa TV One. Saat ini kami berada di TPU Semper Cilincing, Jakarta Utara. Di mana kalau kami kabarkan saat ini bahwa banjir masih menggenangi ribuan makam yang berada di TPU Budi Dharma Semper Cilincing, Jakarta Utara. Juru kamera saya Dani Martin akan memperlihatkan kepada Anda seperti inilah situasi terkini di TPU Budi Dharma Semper Cilincing, Jakarta Utara, di mana masih tergenang oleh air ataupun banjir pemirsa yang tingginya sekitar 10 sampai 50 cm. Ini pun seperti yang Anda lihat tidak hanya sebagian ataupun setengah dari makamnya. Ini juga ada beberapa makam yang berada di blat ini tergenang oleh air ataupun banjir akibat curah hujan yang tinggi yang terjadi pada beberapa waktu lalu. Tidak hanya genangan air pemirsa, namun juga tumbuhan ataupun tanaman air bahkan tumbuh subur di atas air-air ini, di atas permukaan air yang menggenangi TPU Semper di blat ini. Dan ada yang lebih parah, saya akan memperlihatkan kepada Anda. Yang Anda lihat mungkin saat ini seperti waduk pemirsa, namun faktanya ini adalah ribuan makam yang terendam oleh banjir. Anda bisa melihat mungkin bahkan batu nisan pun tidak terlihat sama sekali di blat 47 TPU Budi Dharma Semper Cilincing, Jakarta Utara ini. Seperti yang Anda lihat pemirsa, ini maksimal ataupun yang paling tinggi ini adalah 50 cm, hampir 1 meter, menggenangi
Blat 47 di TPU Semper ini. Kalau kita lihat di sana pemirsa, ini Blat 47 ini sangat luas dan hampir semuanya ditutupin ataupun digenangi oleh air akibat curah hujan yang tinggi. Mungkin kalau Anda lihat di sini hanya beberapa saja yang terlihat kuburan yang masih terlihat nampak. Kalau kami lihat ini sejauh mata memandang hanya beberapa saja pemakaman yang masih terlihat ya oleh kami, karena memang sebagian besar dari sini adalah tergenang oleh air 50 cm mencapai 1 meter pemirsa. Dan ada lagi yang lebih parah, kami akan tunjukkan kepada Anda. Ini ada di Blat 50. Lihat tanaman-tanaman yang Anda lihat mungkin warna hijau ya pemirsa, tapi Anda tahu di bawah tanaman-tanaman yang subur, yang tumbuh subur ini, di bawahnya adalah makam ataupun pemakaman di TPU Semper ini. Anda bisa melihat sangat tumbuh subur, namun yang faktanya adalah ini adalah genangan air yang sudah berlarut-larut di sini yang tidak pernah surut, dan ini memang kejadiannya setiap tahun terjadi. Dan untuk tahun ini memang kalau kita lihat di awal tahun pemirsa, ini memang sedang memasuki curah hujan yang sangat tinggi. Itu pun satu sebabnya karena memang curah hujan yang tinggi, kemudian juga drainase yang tidak optimal di kawasan TPU Semper ini juga, sehingga air-air jika terjadi hujan maka tidak cepat surut dan menyebabkan ribuan makam yang berjumlah kami totalkan ini 2.400 makam ini tenggelam oleh banjir. Ini sudah berapa lama, ini sudah berhari-hari seperti inilah kondisi ataupun situasinya saat ini, dimana kalau kami totalkan 2.400 makam, ada 6 blat, satu blatnya ini 400 makam. Kalau kita kalikan 6 kali 400, 2.400 makam ini terendam oleh banjir. Dan memang penyebabnya juga pemirsa, kawasan ataupun area di makam Budi Dharma TPU Semper ini memang lebih rendah 1 meter dibandingkan kawasan ataupun permukiman warga lainnya, sehingga menyebabkan aliran-aliran air yang berasal dari luar ataupun dari permukiman warga pun parkir di sini, sehingga membuat 2.400 makam tergenang ataupun ditenggelamkan oleh air-air makam-makam yang berada di sini, dan juga membuat para keluarga yang ingin berziarah ini sangat sulit untuk berziarah, dikarenakan bahkan kalau kita lihat tadi makamnya sudah tidak terlihat lagi, bahkan di atasnya sudah tumbuh tanaman air seperti tanaman kangkung, dan juga banjir yang sangat tinggi hampir 1 meter pemirsa kalau kita hitung ya, sehingga menyebabkan para warga pun yang ingin berziarah sangat kesulitan untuk berziarah di sini. Dan seperti inilah kondisinya, karena memang kami juga masih melihat masih ada warga yang berziarah, bahkan juga pemirsa juru kamera saya Dani Martin memperlihatkan ini juga masih ada warga yang akan melakukan pemakaman kepada anggota keluarganya. Dan kalau kita lihat memang tempat pemakaman tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan area pemakaman yang lain. Dan tadi juga kami sempat melihat beberapa warga juga masih melakukan ziarah, dan efek dari genangan air ini pemirsa, banyak makam yang rusak, banyak makam yang ambles akibat genangan air yang sudah terjadi berminggu-minggu ini, yang kalau kita lihat ini masih belum surut sama sekali, masih menggenangi wilayah TPU Semper. 2.400 makam masih menggenangi wilayah TPU Semper Cilincing, Jakarta Utara. Pastinya kita mengharapkan untuk pemerintah, apa solusi dari pemerintah, karena ini memang kalau kita lihat ini setiap tahun terus terjadi, dan akibat juga saluran drainase yang belum optimal, sehingga tidak membuat surut air-air yang menuju ke wilayah ataupun area Semper ini. Itu yang kita harapkan, Shena dan juga Rehana. Baik Zega, tadi BMKG memprediksi bahwa di Jakarta Utara akan turun hujan. Kendati demikian, bagaimana situasi atau pantauan langsung cuaca di sana, Zega?
Ya, pantauan di sini Shena dan juga Rehana kalau kami lihat memang masih belum hujan ya. Namun tadi tim kami sebelumnya yang liputan di sini mengatakan bahwa pada pagi hari memang sempat terjadi gerimis. Namun belum terjadi hujan yang sangat lebat, hanya gerimis saja. Nah, pas menuju di siang hari ini sudah mulai reda dan untuk saat ini kami melihat ini cuacanya memang cerah tapi tidak terlalu cerah karena kalau kita lihat ini langitnya masih mendung pemirsa. Namun tidak mendung sekali ya kalau kita lihat ataupun juga tidak secerah siang hari tadi karena memang kalau kita lihat belum ada sih tanda-tanda hujan lebat yang terjadi di sini, namun memang sudah mulai ada angin-angin sepoi-sepoi ya. Ya kalau kita lihat ini akan terjadi hujan, namun kita harapkan juga semoga ini tidak terjadi hujan untuk hari ini meskipun memang kalau prediksi BMKG akan terjadi hujan hari ini. Namun itu yang kita harapkan, semoga juga para keluarga yang berziarah ini selain makam keluarganya ini terendam banjir, semoga juga mereka bisa berdoa ataupun berziarah dengan baik tanpa terhalang oleh kondisi hujan. Baik, Zega, lantas bagaimana dengan aktivitas warga di sana dan apakah juga ini ikut terdampak dan bagaimana juga Zega dengan warga-warga yang ingin juga melakukan mungkin menyekar kepada makam keluarganya di sana, apakah hari ini juga kerap dilangsungkan? Iya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa memang masih banyak keluarga-keluarga yang masih melakukan ziarah. Bahkan tadi saya sempat sampaikan bahwa di sana pemirsa masih ada satu keluarga yang melakukan prosesi pemakaman hari ini dan saat ini di TPU Budi Dharma Semper Jakarta Utara. Namun kalau sejauh mata memandang yang kami perhatikan bahwa pemakaman yang saat ini dilaksanakan adalah berada di dataran lebih tinggi dibanding pada area pemakaman lainnya sehingga ini keluarga tidak terhambat untuk melakukan prosesi pemakaman begitu. Karena memang daerah ataupun tempat pemakaman yang mereka pilih ini agak lebih tinggi dibanding dengan area yang lainnya yang memang kalau Anda lihat ini banjir yang menggenangi makam-makam ini, kalau Anda lihat itu jauh lebih rendah dibandingkan tempat pemakaman yang saat ini warga-warga sedang melakukan prosesi pemakaman. Dan seperti yang saya sampaikan juga tadi bahwa hingga saat ini memang masih banyak keluarga yang masih melakukan ziarah. Namun terhalangnya adalah banyak juga keluarga yang tidak bisa melakukan ziarah sehingga mereka hanya bisa menyampaikan doa dari jauh karena sudah tidak terlihat lagi, bahkan batu nisannya ini sudah tidak nampak sama sekali akibat banjir yang menggenangi makam 10 sampai 50 cm, hampir 1 meter. Anda bisa bayangkan bagaimana air tersebut menggenangi makam-makam ini dan itu menyulitkan para keluarga, para warga di sini yang ingin berziarah ini tidak bisa melihat posisi makam keluarganya. Yang paling parah seperti tadi ini pemirsa yang di Blat 47 ini. Bahkan tidak hanya digenangi oleh air, ini sampai tanaman air, tumbuhan air bahkan tumbuh di atas permukaan air dan di bawahnya ini terdapat ribuan makam yang ada di sini. 2.400 makam berada di TPU Budi Dharma ini tergenang oleh air akibat curah hujan yang tinggi, akibat juga drainase yang kurang optimal dan akibat juga karena area dari TPU Budi Dharma ini memang lebih rendah 1 meter dibanding kawasan di permukiman Cilincing, Jakarta Utara. Demikian Rehana, Shena. Informasi lengkap dari Prita Zega, terima kasih. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, bayangkan dinginnya air yang merendam nisan-nisan, namun di atasnya lantunan doa tak henti mengudara. Di tengah situasi TPU Semper Jakarta Utara yang terkepung banjir, Rindur ternyata juga punya cara tersendiri untuk sampai ke tujuan. Bersama Keisha Butar-Butar dan juga Muhammad Irfan, inilah asa di balik nisan di Tangerang. Banjir mungkin bisa menenggelamkan nisan, tapi tidak dengan niat peziarah
dan mereka yang menggantungkan hidup di TPU Semper, Jakarta Utara. Di tengah banjir yang tak kunjung surut, tradisi ziarah kubur menjelang bulan suci Ramadan tetap berdenyut. Di balik riak air ini terdapat kisah-kisah perjuangan, salah satunya mereka yang menyediakan jasa doa untuk hidup. Bersama saya, Keisha Butar-Butar, dan juru kamera Muhammad Irfan, inilah potret keteguhan di balik nisan yang tenggelam. Tradisi ziarah kubur menjelang Ramadan sudah menjadi bagian tak terpisahkan bagi umat Islam di Indonesia, termasuk di ibu kota Jakarta. Namun, di TPU Semper, Jakarta Utara, ziarah kubur harus dibayar dengan perjuangan ekstra. Genangan air setinggi 10 hingga 50 cm mengubah wajah pemakaman menjadi hamparan air keruh yang menutupi akses jalan antar blok. Sebagian peziarah harus menggulung celana hingga melepas alas kaki, berjalan perlahan agar tak terpeleset di atas tanah yang licin. Bagi mereka, ziarah bukan sekedar rutinitas tahunan, melainkan momen untuk menyambung rindu sekaligus membersihkan hati menyambut bulan suci Ramadan. Genangan air membuat langkah para peziarah seperti Deden sempat terhenti. Tak ada lagi rumput hijau, tak ada lagi batu nisan yang terlihat jelas. Deden pun terpaksa menggunakan ingatannya untuk sekedar menemukan di mana ia harus duduk bersimpuh dan berdoa. Tadi saya nyarinya susah, tadi saya hitung aja ada orang lain tadi yang tahu ya. Saya jalan ke sono kemana-mana susah. Iya, karena cuacanya banjir kan. Bukan setiap hari, itu setahun sekali banjir ya. Iya. Saya kan sedih lihat kuburan kakek saya tenggelam ya kan. Sama nenek saya itu, Mbak. Rasa prihatin juga disampaikan oleh Ani. Ia mengaku sedih melihat nisan-nisan di TPU Semper terendam air. Cukup prihatin ya melihat kondisi seperti ini. Di mana memang setiap tahun, setiap musim hujan, pemakaman di Budi Dharma ini khususnya di blok yang ini tuh selalu terendam air. Ya mungkin kami sebagai warga juga ada minta perhatian juga dari pemerintah setempat ya. Gimana caranya supaya pemakaman ini bisa lebih bagus lah, lebih datarannya mungkin lebih nggak terendam air terus. Di sudut lain, sosok Pak Oji tetap bertahan meski usianya tak lagi muda. Lelaki yang telah belasan tahun menjadi pendoa makam ini tak ingin melewatkan momen menjelang Ramadan. Baginya, banjir bukan penghalang untuk tetap menjadi jembatan doa bagi para peziarah. Karena sudah panggilan diri untuk mendoakan buat para arwah di sini. Apalagi ini menjelang bulan suci Ramadan, jadi banyak yang ziarah, dia kepengen gitu. Karena dia yang ziarah ini ada yang bisa, ada yang kurang bisa. Jadi dia minta jasa saya untuk mendoakan arwah almarhumah yang ada di sini. Mereka kan kalau misalnya kepengen, mereka minta. Kalau yang biasa lagi banjir kayak gini, mereka yang penting dia ziarahin makam keluarganya. Nggak bisa untuk dinilai hari ini dapat sekian, enggak. Tergantung dari orang yang mau jasa kita, jasa saya. Fenomena gerangan di TPU Semper ini bukan tanpa alasan. Lokasi yang lebih rendah dengan dataran lain dan drainase terbatas membuat curah hujan tinggi dengan cepat menciptakan banjir. Pihak pengelola pun mengaku telah berusaha maksimal mengatasi banjir, salah satunya dengan upaya penyedotan. Ya karena lebih rendah daripada saluran juga yang ada ini, kita menggunakan saluran gantung. Ya paling kita melakukannya dengan penyedotan, melakukan penyedotan ke saluran gantung. Nah, kalau yang masih tertinggal ini, ya pernah saya bilang,
Di sini ada beberapa blood, jadi sekitar 28 blood yang tetap tergenang karena memang dia terlalu rendah. Jadi makanya ada solusi untuk dilakukan penyedotan. Untuk sementara kan alkonnya masih menggunakan alkon yang lama, belum ada yang baru gitu. Kalau yang baru itu mungkin digedein volumenya, selang-selangnya mungkin 6 in gitu. Menyadari banyaknya peziarah yang kehilangan arah akibat nisan yang tenggelam, pihak pengelola pun menyiagakan petugas untuk membantu pencarian titik makam. Melalui data pemetaan dan plotting block, petugas berusaha memandu warga agar tetap bisa menemukan peristirahatan terakhir keluarga tercinta. Mencari alat makam ataupun nama almarhum jenazah itu, mereka yang kesulitan mencari alat makam itu ke kantor dengan kita memberikan peta makam, yaitu dengan depan, kanan, kiri atau belakangnya nama-nama almarhum, dia pasti ketemu kok ada. Ziarah kubur di TPU Semper bukan sekedar ritual kirim doa, melainkan saksi bisu betapa tangguhnya manusia dalam menghadapi kenyataan. Pak Oji dan peziarah yang datang adalah potret nyata bahwa rasa cinta dan kebutuhan hidup akan selalu menemukan jalan, bahkan di tengah kepungan air sekalipun. Semoga saja masalah genangan yang menahun di TPU Semper segera menemukan solusi permanen agar nisan-nisan tak lagi tersembunyi di bawah air, karena tempat peristirahatan terakhir pun layak untuk dijaga. Dari Jakarta, Kesia Butar-Butar, Muhammad Irfan, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang perempuan Malaysia viral di media sosial setelah dikabarkan di negeri jiran telah diterlantarkan di Indonesia selama 18 tahun. Apa yang terjadi sebenarnya? Simak setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami. Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, baru-baru ini kabar tak menyenangkan viral dari Nusa Tenggara Barat. Seorang perempuan warga Malaysia ditelantarkan suaminya hingga merasakan kemiskinan ekstrim. Ya, dan keluarga perempuan itu kemudian memohon pada pemerintah Malaysia untuk membantu kepulangan ke Malaysia setelah hampir 2 dekade ditelantarkan suaminya. Namun kabar kehidupan menyedihkan perempuan Malaysia tersebut dibantah pemerintah Nusa Tenggara Barat dan keluarga suaminya. Norida Akmal Ayub jadi perbincangan hangat 2 negara. Perempuan asal Malaysia itu baru-baru ini dijemput pemerintah Malaysia untuk kembali ke negaranya. Ia dijemput dari Lombok, Nusa Tenggara Barat setelah tinggal di sana selama 18 tahun. Awalnya di Lombok, Norida tinggal bersama suaminya, namun kemudian disebut ditinggalkan sang suami untuk menikah lagi. Semenjak itu hidup Norida terlunta-lunta. Ia kemudian jadi tukang sapu jalanan untuk menyambung hidup. Keluarga Norida lalu meminta agar pemerintah Malaysia turun tangan menjemput Norida. Tapi semua kabar tentang kehidupan Norida yang disia-siakan suaminya dibantah tegas keluarga sang mantan suami, Badi. Menurut keluarga, kehidupan awal pasangan suami istri itu memang harmonis. Keduanya bertemu di Malaysia saat Badi bekerja di sana. Namun, karena aturan pernikahan beda negara dianggap rumit di Malaysia, Badi dan Norida memilih menikah di Thailand pada 2005. Usai pernikahan, keduanya sempat kembali ke Malaysia sebelum memutuskan kembali ke Lombok. Tapi sebelum menetap di Lombok, Badi dan Norida yang saat itu sudah memiliki seorang anak tinggal di Sumatera Selatan sejak 2007. Di sana mereka dikaruniai anak kedua. Tahun 2021 keluarga kecil ini memilih kembali dan menetap di Lombok. Sayangnya, pada 2024 Badi malah menikah lagi. Badi dan Noraida pun bercerai. Untuk menyambung hidup, Noraida bekerja jadi tukang sapu jalanan usai bercerai. Meski sudah bercerai, keluarga Badi tetap memperlakukan Noraida dengan baik. Bahkan, Badi selaku mantan suami tetap memberikan nafkah hingga Noraida minta pulang ke Malaysia. Keluarga Badi menyebut Badi juga memberikan uang 20 juta rupiah ke Norida untuk biaya kepulangan ke Malaysia.
Berarti selama di sini Nurida ini nggak pernah ditelantarkan begitu? Nggak pernah. Pernah. Malah saya dekat dengan rumah dia. Kita yang tanggung jawab. Nggak pernah macam-macam cerita yang dari luar itu nggak pernah. Betul itu. Oke, sebagai keluarga dari suaminya mendengar informasi yang beredar ini, tanggapan Bapak apa ini sekarang? Itu tanggapan enggak cocok itu. Enggak cocok. Malah dia akan berangkat hari Sabtu, terus malam Jumat datang ke rumah saya, salaman sama keluarga. Kepala Dusun Bejelo juga menegaskan bahwa selama tinggal di Lombok, Nurida diperlakukan baik oleh keluarga mantan suaminya, termasuk Badi sendiri. Anak-anak mereka juga diperlakukan baik oleh keluarga, bahkan oleh pemerintah Indonesia. Saya telepon, gimana keadaannya, sehat-sehat katanya kan. Dia bilang dia sebenarnya tidak mau membesarkan berita ini, permasalahannya ini, cuman media katanya yang membesarkan terkait dengan apa namanya yang 18 tahun tukang sapu itu enggak ada sebenarnya, seperti itu. Sempat kerja di sini dia kemarin di pasar bambu di Jeruk sini, ya 8 bulan katanya. Nah sebelum itu dia tinggal sama keluarganya si mantan suaminya ini, dia tinggal. Ada yang di Dusun Bejelo juga, ada yang di Desa Bejelo juga, ya seperti itu. Secara ekonomi, secara ekonomi kan mantan suaminya ini kerja di ekspedisi jadi supir Pak, jadi adalah kerjaannya dulu kan. Ya kemarin juga kan seperti kata Pak Kades tadi kan juga ada dikasih uang pertanggungjawaban lah sebesar 20 juta untuk dia ongkos dia pulang ke Malaysia. Cuman kan ya kita tahu dia minta uang kan karena untuk mengurus berkas, katanya kan dia yang minta sendiri uang itu. Sebenarnya kan suaminya kan minta langsung mau diantarkan ke sana. Saya juga pas talak juga kan saya menyaksikan Pak. Saya bilang ke suaminya dulu kan sudah ambil kan si Nurida ini ke dia di Malaysia. Sekarang kalau bisa antar juga ke sana. Saya bilang. Ya tapi kan dia minta uang, jadi dikasihlah uang sebesar 20 juta. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat urun suara. Mereka menepis terjadi penelantaran terhadap Nurida dan anak-anaknya usai perceraian. Bahkan ditepis pula bahwa Nurida bekerja sebagai tukang sapu jalanan, melainkan bekerja di sebuah rumah makan. Lanjut, pada tahun 2024, karena sesuatu dan lain hal mereka bercerai. Karena perceraian ini, kemudian mereka pisah rumah, tetapi pada proses perceraian ini Badi memberikan uang 20 juta kepada Nurida Ayub untuk mengurus kepulangannya ke Malaysia. Dan pada proses ini diketahui bahwa anak-anak mereka juga mendapatkan pendidikan di SMA maupun di SMK. Bahkan anak yang pertama mendapatkan beasiswa bidik misi di Universitas Mataram, namun karena perceraian orang tuanya kemudian dia berhenti kuliah. Anak yang kedua sampai hari ini masih sekolah di SMK Jonggat. Terkait dengan narasi ditelantarkan, maka kami tegaskan bahwa tidak ada penelantaran dari suaminya maupun dari keluarga suaminya. Karena setelah perceraian itu, Nurida Ayub sempat mengurus kepulangannya ke Malaysia dari Bali dan kemudian balik lagi ke Lombok. Dan pada saat balik ke Lombok, Nurida Ayub tinggal di rumah keluarga Badi dan sempat bekerja di salah satu lesehan di Lombok selama 8 bulan. Artinya pada masa itu Nurida Ayub mendapatkan pekerjaan yang kemudian anak-anaknya juga sekolah, bahkan di catatan penerima bantuan sosial juga nama Nurida Ayub dan anak-anaknya atau keluarganya mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah
Indonesia. Norida pulang ke Malaysia pada 14 Februari lalu. Ia pulang bersama anak sulungnya. Sementara anak keduanya masih tinggal dan bersekolah di Lombok bersama keluarga sang ayah. Dengan klarifikasi ini, semua pihak di Lombok berharap kasus penelantaran ini bisa diluruskan. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Herman Zudi, TV One, mengabarkan. Pemirsa, warga tinggalkan Desa Ampolu, Kabupaten Tapanuli Tengah usai banjir bandang kembali menerjang. Sesaat lagi informasinya, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Anda kembali bersama kami. Ratusan warga Desa Ampolu, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara ramai-ramai meninggalkan kampung mereka menuju pengungsian. Ya, pemirsa, warga ini mengungsi karena takut terjadi banjir bandang susulan lantaran kondisi cuaca hingga saat ini yang masih belum bersahabat. Ratusan warga Desa Ampolu beramai-ramai meninggalkan kampung mereka di wilayah Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, usai diterjang banjir bandang susulan. Mereka nekat menyeberang melewati aliran sungai yang deras sembari membawa barang-barang berharga menuju pengungsian atau ke tempat yang dianggap aman. Ini saya sedang berada di daerah Desa Ampolu. Di sana warga masih terus berdatangan untuk mengungsi ke tempat yang paling aman setelah daerah ini kemarin diterjang banjir bandang, dan saya mau melihat langsung bagaimana mereka bisa melewati arus sungai yang deras untuk menyelamatkan diri ke tempat yang paling aman, ke tempat yang disediakan oleh pemerintah. Dan saat ini saya juga melewati jembatan papan yang memang cukup ekstrim. Dan di sana kita lihat warga terus mengungsi ke tempat yang dianggap lebih aman. Tak hanya anak kecil dan orang dewasa, ibu-ibu lansia juga diseberangkan melewati sebatang pohon di atas aliran sungai yang sangat deras. Berhasil selamat saat menyeberang, ibu lansia ini pun menangis terharu. Warga mengungsi karena takut terjadi banjir bandang susulan, karena memang kondisi cuaca hingga saat ini masih belum bersahabat. Ampolu kemarin hujan deras yang mengakibatkan banjir meluapnya air Sungai Badiri ke Dusun 1 dan membuka aliran sungai baru, sehingga sebagian jembatan di Ampolu sebagaimana saya putus ya, tepatnya pada sore kemarin. Dan sebagian warga kemarin sempat kita ungsikan. Banjir bandang menerjang wilayah ini pada Senin sore 16 Februari 2026 setelah hujan deras yang terus-menerus sejak siang hingga malam. Akibatnya jembatan penghubung antar desa yang berada di Desa Ampolu hancur dan memutus akses jalan penghubung menuju dua desa, yaitu Desa Pagaran Honas dan Aik Bontar, serta dua dusun di Desa Ampolu. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Sharon Situmorang, TV One mengabarkan. Pemirsa, DPR menggelar rapat koordinasi beserta dengan pemerintah dan juga lembaga terkait untuk membahas pemulihan pasca bencana di Aceh dan Sumatera di gedung DPR MPR RI Jakarta. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko. Turut hadir Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera, Tito Karnavian, beserta sejumlah menteri. DPR dan pemerintah memiliki target agar roda pemerintahan di wilayah terdampak bencana sudah berjalan sebelum Ramadan 2026. Rapat juga membahas perkembangan penyediaan hunian sementara dan juga pembersihan pasca bencana. Ini untuk melihat masalah di lapangan. Betul kita mengetahui real. Pada hari ini kita akan mengadakan rapat evaluasi penanganan pasca bencana alam Sumatera yang kita hadirkan
menteri-menteri terkait sehubungan dengan evaluasi dan koordinasi saat rapat terakhir di Banda Aceh tanggal 10 Januari 2026, yang mana pada saat itu ada beberapa kesimpulan rapat, yaitu yang pertama bahwa kita targetan sebelum bulan puasa roda pemerintahan di seluruh daerah Aceh sudah berjalan, dan alhamdulillah kita monitor bahwa hanya tinggal sedikit yang masih tersendat-sendat jalannya. Kemudian kita bicara soal normalisasi sungai, infrastruktur daerah terisolir, dan kita sudah monitor bahwa daerah terisolir di Aceh terutama sudah tidak ada, walaupun medannya berat, tetapi sudah tidak ada daerah terisolir, dan normalisasi sungai terus berjalan sampai saat ini. Kemudian penyediaan Nuntara yang akan kita mendengar hari ini progres kerjanya sampai sejauh mana, dan pembersihan lingkungan. Masih terkait bencana, pemirsa, korban bencana longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat menyambut Ramadan tahun ini dengan penuh keprihatinan. Sudah menjadi tradisi sebagian besar masyarakat di Indonesia untuk kumpul-kumpul bersama dengan anggota keluarga besar jelang datangnya bulan Ramadan. Tahun ini pemirsa, tradisi ini tidak lagi bisa berlangsung secara lengkap bagi para korban bencana longsor yang kehilangan sanak saudaranya. Terlebih hingga hari ini masih ada 20 korban yang masih dinyatakan hilang. Selama 22 hari masa pencarian, tim SAR mengevakuasi korban tertimbun sebanyak 101 kantung jenazah. Selain kehilangan sanak saudara, puluhan penduduk kehilangan tempat tinggal karena terjangan longsor merusak 53 rumah. Gimana ya perasaan teh, terasa mimpi tapi nyata. Kehilangan saudara sama kehilangan mama kandung. Biasanya kalau mau jelang Ramadan itu teh kan kumpul-kumpul sama mama, sama saudara-saudara. Apa yang kita harus dihidupin, dirundingin dulu sama saudara, sama mama. Sekarang mah udah semuanya ninggalin. Ya rasanya gimana ya? Terasa masih belum bisa percaya kalau itu sudah ninggalin semuanya. Sama ditinggalin sama adik-adik sama mama kandung. Pemirsa, mobil bobrok ini bikin macet. Kok bisa seperti itu? Jawabannya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Dan kendaraan hal biasa alias lumrah, meskipun tetap bikin jengkel. Tapi bagaimana dengan macet gara-gara kebanyakan mobil rusak yang terparkir berbulan-bulan? Nah, ini emang ada gitu mobil yang terparkir, mobil bobrok gitu udah berbulan-bulan, emang beneran ada nih? Beneran ada, makanya kita lihat kalau nggak percaya. Ada saja ulah pemilik kendaraan nakal di Rantai Pao, Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Mereka meninggalkan kendaraan yang rusak berbulan-bulan di bahu jalan. Mending kalau cuma 1 atau 2 kendaraan. Ini puluhan. Pantas saja jalanan jadi macet. Ada kendaraan rusak yang sudah seperti artefak pinggir jalan karena ditumbuhi tanaman. Karena mengganggu kenyamanan berkendara dan mengganggu pandangan, kendaraan-kendaraan bobrok ini dipindahkan petugas Satpol PP dan Dinas Perhubungan Pemkab Toraja Utara. Total keseluruhannya sekitar 24 atau 25 kendaraan sampai di alang-alang. Jadi secara bertahap kami lakukan penertiban ini, kami lakukan penindakan ini untuk memindahkan bangkai-bangkai kendaraan milik masyarakat yang terparkir di fasilitas umum. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat untuk membebaskan fasilitas umum dari kepentingan pribadi. Ya,
supaya fasilitas umum ini bisa digunakan sebagaimana mestinya oleh seluruh masyarakat Toraja Utara dan supaya ketertiban itu bisa terjadi di Toraja Utara ini. Wih, 25 kendaraan. Entah ada pemiliknya atau tidak, ke-25 kendaraan tersebut kini dibawa ke penampungan. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Joni Bani Tonapa, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, harga kebutuhan pokok yang berada di sejumlah pasar tradisional ini mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Kenaikan ini terutama terjadi pada komoditas cabai dan juga tomat. Berikut laporan selengkapnya dari jurnalis TV One, Vanessa Liu dan juru kamera Wahyudin Justin dari Pasar Klender, Jakarta Timur. Ya pemirsa, memasuki bulan Ramadan ini memang sudah biasa setiap tahunnya jika terjadi kenaikan bahan pangan seperti di pasar tradisional. Untuk saat ini kami sedang berada di Pasar Klender Jakarta Timur untuk mencari tahu apa saja harga pangan yang naik secara drastis di tahun ini. Saat ini kita memasuki bagian sayur-sayuran dan kita sudah ada dengan Bapak siapa namanya? Bapak Muhammad Cahropi. Oke, Pak, kalau boleh tahu ini untuk sayur-sayuran sendiri harganya apa aja sih Pak yang naik drastis di bulan Ramadan? Yang naik drastis kayak cabai rawit merah, cabai rawitnya, terus tomat, timun udah pada naik semua. Oke, kalau untuk cabai sendiri Pak naiknya dari berapa ke berapa sih? 80 ke 100. 80 ke 100 per kilo? Per kilonya. Oke, tadi juga kita sempat ngobrol yang naik cukup jauh juga tomat itu kalau boleh tahu dari berapa ke berapa Pak? Dari 10.000 ke 18. Naiknya cukup drastis ya? Drastis. Ini sejak kapan Pak naiknya ini? Udah hampir semingguan ini kali. Iya. Kalau dari pelanggan sendiri ada yang mungkin kaget atau ngeluh nggak dengan kenaikan ini? Yang ngeluh sih pasti, tapi kan kita mau diapain, namanya udah kebutuhan sehari-hari ya dipaksakan aja mungkin gitu aja. Oke, daya beli sendiri turun nggak nih Pak? Oh, sangat drastis omsetnya menurunnya. Karena kan harga bahan baku sekarang lagi pada susah juga. Jadi kan keuangan lagi kayak begini, tadi kan namanya orang kan paling ya belanja paling sedikit-sedikit, yang penting ada aja gitu aja. Tapi kalau menurut Bapak sendiri kenaikan harga ini memang karena ada bermasalah dengan stoknya kah atau memang permintaan yang lagi tinggi? Kalau itu sih nggak ada, cuma karena akses apa mungkin kalau merema mungkin kali itu. Cuman itu aja. Cuma kamu meremaan kali ya, kan setahun sekali mungkin gitu kali. Iya, sama-sama. Ya pemirsa, dari pantauan kami tadi berarti harga cabai dan juga tomat sendiri ini menjadi salah satu pangan yang mengalami kenaikan yang cukup drastis. Memang ini sudah biasa terjadi setiap bulannya di masa Ramadan. Tapi untuk tahun ini sendiri kenaikan memang cukup tinggi. Seperti harga cabai dan juga tomat yang kita sama-sama dengar tadi, naiknya mengalami hampir sebesar Rp10.000. Demikian yang dapat kami sampaikan dari Jakarta, Vanessa Liu, Wahyudin Justin, TV One mengabarkan. Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa. Masjid Istiqlal Jakarta siap menggelar ibadah tarawih menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Masjid Istiqlal ditargetkan mampu menampung hingga 12.000 jemaah. Berikut pemirsa laporan dari jurnalis TV One Crescentia Kinanti dan juru kamera Indra Gali. Memasuki bulan Ramadan, Masjid Istiqlal Jakarta siap menyelenggarakan berbagai rangkaian ibadah Ramadan 1447 Hijriah, di mana berbagai persiapan ini sudah dilakukan, mulai dari pembersihan area masjid dan juga menyiapkan berbagai rangkaian kegiatan di bulan Ramadan ini. Salah satunya adalah sholat tarawih berjamaah, kemudian juga ada kultum menjelang tarawih, ada juga kajian tematik Ramadan, tadarus Al-Quran, dan juga itikaf pada 10 malam terakhir, di mana untuk sholat tarawih berjamaah sendiri nantinya Masjid Istiqlal ditargetkan mampu menampung 10.000 hingga 12.000 jamaah setiap harinya. Selain itu juga berbagai persiapan juga sudah dilakukan, mulai dari imam sholat tarawih, penceramah, dan juga pembacaan qori, di mana untuk sholat tarawih hari pertama ini nantinya ceramah akan disampaikan langsung oleh Menteri Agama sekaligus imam besar dari Masjid Istiqlal, yakni Nazaruddin Umar.
Nantinya juga sebelum pembacaan ceramah, para jamaah juga akan disajikan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Qori Internasional. Kemudian selain itu, selama bulan Ramadan, Masjid Istiqlal juga akan menyajikan atau membagikan takjil gratis bagi para jemaah, di mana setiap harinya akan dibagikan sebanyak 3.000 hingga 5.000 takjil per harinya. Selain itu juga seluruh gerbang di Masjid Istiqlal akan dibuka selama bulan Ramadan untuk mempermudah akses masuk bagi para jemaah. Selain itu juga disiapkan berbagai area parkir mulai dari basement 1, basement 2 dan juga area parkir atas. Tapi dari pihak Istiqlal sendiri ini menghimbau masyarakat atau jemaah untuk tetap menggunakan transportasi umum untuk mengurangi kepadatan di area Masjid Istiqlal ini sendiri. Selain itu juga pihak dari Masjid Istiqlal sudah melakukan koordinasi dengan berbagai aparat atau instansi, mulai dari aparat keamanan, kemudian juga ada dinas kebersihan dan juga pengelola transportasi, sehingga dari serangkaian kesiapan ini diharapkan pada bulan Ramadan ini dapat berjalan dengan tertib, aman dan juga nyaman bagi jamaah dan juga masyarakat. Dari Jakarta, Crescentia Kinanti, Indra Gali, TV One mengabarkan. Sebagian umat muslim di kota Yogyakarta melaksanakan sholat tarawih tadi malam, pemirsa, dan salah satunya adalah di Masjid Gede Kauman, masjid bersejarah milik Keraton Yogyakarta. Suasana hikmat menyelimuti Masjid Gede Kauman, Yogyakarta pada Selasa malam. Ribuan jemaah tampak memadati ruang utama hingga pelataran masjid untuk menunaikan sholat tarawih perdana Ramadan 2026. Pelaksanaan tarawih di Masjid Gede Kauman ini merujuk pada penetapan 1 Ramadan 1447 Hijriah oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah yang menggunakan kriteria kalender Hijriah Global Tunggal atau KHGT. Meski terjadi perbedaan awal Ramadan dengan pemerintah, warga tetap menjaga toleransi dan menyikapi perbedaan tersebut dengan dewasa. Bulan suci, bulan yang sangat kita rindukan. Kita mungkin seputar memang sudah berpuluh kali memasuki bulan Ramadan. Masih dari Yogyakarta, pemirsa, Masjid Jogokarian Yogyakarta menyediakan hampir 4.000 porsi takjil gratis bagi para jamaah untuk berbuka sore nanti. Menjelang siang, sudah nampak persiapan berbuka puasa di Masjid Jogokarian. Para ibu mulai memasak untuk menu takjil. Di kompleks masjid, ibu-ibu ini, pemirsa, menanak nasi hingga membuat stup nanas. Hari pertama buka puasa ini, ibu-ibu pengurus masjid memasak 300 kg beras. Sementara untuk menu lauk ataupun sayuran baru dimulai pada menjelang sore nanti. Hari ini Masjid Jogokarian menyediakan menu opor ayam untuk berbuka puasa. Pemirsa, menyambut bulan suci Ramadan, ini warga Gembongan, Sentolo, Kabupaten Kulon Progo punya cara unik untuk membuat suasana masjid menjadi syahdu. Sepanjang jalan masuk menuju area masjid dihias lampion warna-warni dan juga bertema jamur, bunga, bahkan hingga kupu-kupu. Unik dan kreatif cara yang dilakukan warga Gembongan, Sukoreno, Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Seluruh kalangan mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang tua di kampung ini sengaja menghias jalan masuk ke arah area Masjid Al-Fatah dengan aneka lampu hias warna-warni berbentuk jamur, bunga, hingga kupu-kupu. Proses pembuatan lampu hias yang menghabiskan dana sekitar 12 juta rupiah ini merupakan hasil patungan warga. Seluruh warga di kampung ini pun turut dilibatkan selama pembuatan ornamen Ramadan. Dan pemilihan tema jamur karena tanaman ini dianggap memiliki filosofi bermetamorfosis atau terus berkembang. Harapannya di Ramadan kali ini, seluruh warga kampung bermetamorfosis atau berubah menjadi lebih baik. Kemeriahan ornamen yang menghiasi Masjid Al-Fatah ini
ternyata juga menarik minat warga dari berbagai daerah yang datang untuk sekedar berfoto ataupun turut ikut dalam kegiatan beribadah. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Ari Wibowo, TV One mengabarkan. Kita bergeser ke Boyolali, pemirsa. Tradisi unik menyambut bulan puasa dilakukan di Boyolali, Jawa Tengah dengan menggelar tradisi padusan, yaitu kirab budaya dan tradisi ritual siraman sebagai simbol mensucikan diri sebelum menjalankan ibadah puasa. Begitu pula pemirsa di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, di mana ratusan warga membadati kawasan air panas Pancuran 13 Guci untuk menjalankan tradisi mandi dan berendam air panas sebagai simbol penyucian diri untuk menyambut bulan suci Ramadan. Menyambut bulan suci Ramadan, sejumlah masyarakat melakukan tradisi mandi atau padusan. Tradisi padusan merupakan warisan para leluhur di tanah Jawa yang dilakukan setiap menjelang puasa dengan tujuan membersihkan kotoran yang ada dalam tubuh, sehingga nantinya dapat menjalankan ibadah puasa dengan hati yang bersih. Pemerintah Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah mengawali acara tradisi padusan dengan kirab budaya menuju Kompleks Pemandian Tirto Mulyo Pengging yang jaraknya sekitar 2 km. Peserta kirab diberangkatkan diawali dengan pasukan keraton Kasunan Surakarta. Sesampainya di lokasi, dilakukan prosesi siraman, kemudian dilanjutkan menuju Umbul Ngabean, salah satu sumber air yang ada di Kompleks Pemandian Tirto Mulyo, untuk melakukan mandi bersama dengan cara menyelam ke dalam air. Di wilayah lainnya, ratusan warga dari berbagai daerah datang untuk menjalani tradisi mandi jelang Ramadan di kawasan wisata air panas Pancuran 13 di kawasan Guci, Kabupaten Tegal. Mereka bergantian berdiri di bawah derasnya pancuran air panas alami yang bersumber dari kaki Gunung Slamet. Air hangat yang mengalir diyakini memberikan kesegaran sekaligus menjadi simbol membersihkan diri lahir dan batin. Pasca banjir bandang yang sempat menerjang kawasan tersebut, kondisi Pancuran 13 masih dalam penataan. Namun hal tersebut tidak menyurutkan antusiasme warga untuk tetap datang. Tradisi mandi di Pancuran 13 pun menjadi perpaduan antara nilai spiritual dan wisata alam yang terus dijaga warga setempat dari generasi ke generasi. Dari Boyolali dan Tegal, Jawa Tengah, Agus Sabtono, Muhammad Hamzah, TV One mengabarkan. Menjelang datangnya bulan suci Ramadan, pemirsa, tentunya ini berbagai tradisi dilakukan oleh masyarakat yang ada di Indonesia. Di Kudus, Jawa Tengah, ribuan warga menggelar tradisi sedekah kubur sewu sempol atau 1000 paha ayam. Sedangkan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menggelar tradisi makan ikan bandeng hasil panen mereka. Dengan membawa bungkusan berisi nasi putih dan 1 ingkung ayam, ribuan warga Dukuh Masin, Desa Kandang Mas, Kecamatan Dawe, Kudus, Jawa Tengah, berduyun-duyun datang ke makam Raden Ayu Nawangsih dan Raden Mas Rinangku, tokoh leluhur desa setempat. Setiap warga yang datang ke acara tersebut menyedekahkan 1 potong ingkung ataupun paha ayam untuk diserahkan kepada pengurus makam dan dikumpulkan membentuk gunungan dan nantinya akan dibagikan kepada tamu dan warga. Dengan memanjatkan doa bersama kepada Tuhan dan juga mendoakan para leluhur yang telah mendahului. Tradisi sedekah kubur sewu sempol atau 1000 paha ayam ini merupakan tradisi leluhur yang tidak pernah ditinggalkan setiap bulan Ruwah di penanggalan bulan Jawa. Tradisi sewu sempol ini sudah berjalan sejak nenek moyang, di mana warga desa Kandang Mas dan sekitarnya memanjatkan doa bersama, sekaligus menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Warga masyarakat pertama untuk berkumpul juga, kecuali itu memang ini berkumpul disertai dengan rasa silaturahim. Dari silaturahim ini nambah berkah segala-galanya. Di Pati, Jawa Tengah, suasana kebersamaan tampak di tambak milik warga desa Ketitangwetan, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Selasa sore. Menjelang bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, warga menggelar tradisi makan bersama di area tambak. Dan tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun sejak para pendiri desa.
Rasa syukur masyarakat pesisir atas rezeki dan hasil panen yang diberikan Tuhan sepanjang tahun. Ikan bandeng segar yang baru dipanen langsung dari tambak menjadi menu wajib dalam tradisi ini. Sebagian ikan bandeng dimasak menjadi kuah khas pesisir, sementara bandeng lainnya dibakar di gubuk sederhana di tengah tambak. Aroma bandeng bakar dan kuah bandeng yang gurih menambah hangat suasana kebersamaan. Warga tampak bergotong royong membersihkan, memasak, hingga menyajikan hidangan untuk disantap bersama. Sekaligus harapan akan keberkahan di bulan suci Ramadan. Ini tadi kegiatan masak bandeng dan ada yang dibikin kuah, ada yang dibakar, merupakan hasil bumi Desa Gedang Wetan. Ini dilakukan setiap menjelang puasa ya? Tradisi ini turun-temurun dari dulu hingga sekarang untuk acara kegiatan menjelang bulan suci Ramadan. Dari Kudus dan Pati, Jawa Tengah, Galih Manunggal, Abdul Rohim, TV One mengabarkan. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Washington DC. Kabar selengkapnya saat lagi, tetap bersama kami. Kembali bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Washington DC, Amerika Serikat Selasa siang waktu setempat. Kunjungan Presiden Prabowo untuk menghadiri KTT Board of Peace serta melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kedatangan Presiden Prabowo disambut oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, Dwi Suryo Indroyono Susilo, Atase Pertahanan RI di Washington Marsikal Pertama TNI E. Wisoko Aribowo, serta Maintenance Group Commander Kolonel Gary Charland. Dalam kunjungan kali ini, Presiden Prabowo didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Masih dari Amerika Serikat, pemirsa, Presiden Trump mengatakan negara-negara anggota Dewan Perdamaian akan mengumumkan janji lebih dari 5 miliar dolar Amerika Serikat untuk rekonstruksi dan upaya kemanusiaan Gaza. Dalam sebuah unggahan di Truth Social, Trump menyatakan negara-negara anggota berkomitmen untuk mengerahkan ribuan personel untuk mendukung pasukan stabilisasi yang disahkan PBB serta kepolisian setempat di wilayah Palestina tersebut. Pertemuan perdana kelompok itu dijadwalkan berlangsung di Donald J. Trump Institute of Peace yang baru-baru ini diganti namanya oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat usai nama presiden. Delegasi dari lebih 20 negara termasuk sejumlah kepala negara diperkirakan hadir dalam pertemuan tersebut. Pembentukan dewan itu disetujui melalui resolusi Dewan Keamanan PBB sebagai bagian dari rencana pemerintahan Trump untuk mengakhiri perang antara Israel dan kelompok Hamas di Gaza. Menteri Luar Negeri Sugiono pemirsa melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Tetap Palestina untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Menteri Riyad Mansour di Kantor Perwakilan Palestina New York, Amerika Serikat. Pertemuan ini digelar menjelang partisipasi Menlu Sugiono dalam sidang Dewan Keamanan PBB mengenai situasi di Timur Tengah, termasuk perkembangan isu Palestina yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu waktu setempat. Dalam kesempatan tersebut, Sugiono menegaskan dukungan Indonesia bagi Palestina, komitmen untuk mendorong perdamaian yang adil dan berkelanjutan, serta menekankan pentingnya terwujudnya solusi dua negara atau two-state solution.
Pemirsa, 5 hari buron pencuri berpakaian batik di ballroom Hotel Bintang 5 di Jakarta Pusat ini ditangkap. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Anda kembali bersama kami. 5 hari buron pencuri berpakaian batik di ballroom Hotel Bintang 5 di Jakarta Pusat ditangkap Subdit Tresmob Polda Metro Jaya. Dengan menggunakan baju batik, pelaku memasuki ruang ballroom hotel yang saat itu tengah digunakan sebagai ruang rapat Kementerian Perhubungan. Pelaku mengambil tas berisikan laptop, handphone, dan uang tunai dengan total kerugian mencapai belasan juta rupiah. Pelaku tak berkutik saat dibekuk polisi dari Subdit Tresmob Polda Metro Jaya di kawasan Jalan Kayu Manis Timur, Matraman, Jakarta Timur. Penangkapan terhadap NW merupakan hasil dari olah tempat kejadian perkara dan pengecekan rekaman CCTV hotel yang menangkap aksi pencurian di area ballroom hotel. Dari hasil pemeriksaan, terduga pelaku sudah melakukan pencurian sebanyak 3 kali dengan sasaran hotel. Dan pemirsa, kabar tersebut sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Esok penting untuk Anda ketahui, kita mulai jam 12.30 waktu Indonesia Barat ya Rehana. Betul. Saya Shona Damayana dan juga Saya Rehana Mezia, izin pamit undur diri pemirsa. Terima kasih dan sampai jumpa.